Kedua, peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur video selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama pemaparan materi. Yang keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat diajukan setelah pemaparan materi selesai, disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara webinar aplikasi regresi spline pada penelitian Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Bersama saya Putri Amelia sebagai MC pada acara kita siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita lewati bersama. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sambutan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, dan terakhir sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Yang keempat, sesi foto yang dipandu oleh Kakak Obaja. Yang kelima, pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan Iya, yang iya. terakhir, penutup. Yang terhormat, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tatang Supandi MP, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Surabaya, Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan SST MSI, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Artanti Indra Setianingsi SSI MSI, yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Andrea Tri RD, yang kami hormati juga Ketua Program Studi Statistika Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Ibu Alfi Syahrina Habsari SSI MSI, yang kami hormati juga para dosen statistika Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu mengikuti acara pada siang hari ini, serta yang kami hormati para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul pada siang hari ini untuk bersama-sama meminta ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Webinar kali ini mengusung tentang aplikasi regresi spline pada penelitian. Bapak, Ibu peserta yang berbahagia, agar kegiatan hari ini selalu mendapatkan ridho dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Aura. Kepada Kak Aura, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti rangkaian webinar aplikasi Regresi Spline ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah webinar ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Engkau yang Maha Bijaksana. Kami memohon petunjuk dan hidayah-Mu agar acara ini menjadi wadah yang bermanfaat bagi kami semua. Berilah keberkahan dan setiap kata yang diucapkan, setiap informasi yang disampaikan, dan setiap diskusi yang terjadi, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Anugerahkanlah kepada kami cahaya ilmu pengetahuan. Jauhkanlah kami dari kegelapan di dalam kebodohan. Limpahkanlah kepada kami hikmah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Hakim, ya Ghafar. Berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang maaf. Ya Allah, ya Hakim, ya Ghafar, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah permohonan kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Maka dari itu kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aura atas pembacaan doanya. Baik, selanjutnya memasuki sesi foto yang akan dipandu oleh Kak Obaja. Kepada Kak Obaja, saya persilahkan. Saya nggak dikasih backgroundnya ya udah. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya kirim backgroundnya Pak. Mohon izin Prof, sudah saya share-kan Ya, backgroundnya. apa ini? Iya. Dimohon kepada para peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Ini. Bukan ini. Sah. Ini apa ini? Mana? Udah. Ya, tadi. Ini ya. Iya, itu. Papan. Nah, ada. Oke, makasih. Ya, terus, terus. Ya, terus. Ya, ya, makasih ya. Yuk. Baik, untuk sesi foto saya laksanakan. Yang pertama, untuk layar pertama diaktifkan gayanya. Silakan 1, 2, 3. Baik. Yang kedua, layar kedua
Dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, hitungan ke 1, 2, dan 3. Oke, sesi foto telah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kami. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tatang Supandi MP. Kepada Bapak Profesor Tatang, kami persilahkan. Terima kasih. Sudah kedengaran ya? Kedengaran udah? Baik Pak, sudah kedengaran Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Salam sehat. Kemudian selamat siang. Terima kasih. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana, Ibu Artanti Indrastiani, MSI, SSI, kemudian Ketua Program Studi Statistika, Ibu Alpisah Rina Absyari, SSI, MSI, kemudian Kepala BPS Kota Surabaya, Dr. Arif Chandra Setiawan, SST, MSI. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Selama ini kerjasama kita terus berlanjut ternyata antara Prodi Statistika khususnya dengan Badan Pusat Statistik. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dengan tentu saja agenda-agenda yang lebih baik. Kemudian ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Mbak narasumber Bapak Andrea Tri RD. Ini narasumber yang luar biasa dengan topik yang menarik tentu saja. Kemudian para hadirin yang saya hormati, nah, ini pesertanya banyak, ada 83, menunjukkan bahwa topik ini yang menarik. Mudah-mudahan juga ya saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa kami. Insya Allah meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, kemudian wawasan khususnya mengenai regresi spline. Regresi spline untuk saya istilah baru dengar ya, istilah dulu saya kenanya cuma regresi cuman linear, non linear saja, ternyata masih ada namanya regresi spline. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini kita dapat bertemu walaupun melalui webinar ya, tidak secara fisik. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan webinar ini saya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Andrea yang sangat meluangkan waktu di tengah kesibukannya tentu saja yang sangat berharga untuk menyebarkan ilmu, berbagi pengetahuan dan keterampilan sehingga kami dapat mendapatkan pencerahan, kemudian tentu saja wawasan-wawasan baru. Itu yang dapat saya sampaikan karena saya juga masih ada acara biasa undangan untuk rapat. Terima kasih sekali lagi. Selamat berwebinar. Kita dapat memberikan manfaat yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Tatang atas sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SST MSI. Kepada Bapak Arif, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera semua. Alhamdulillah. Pertama-tama, karena masih dalam suasana Idul Fitri 1445 Hijriah, segenap pimpinan dan karyawan BPS Kota Surabaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim kepada seluruh hadirin yang di Zoom ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan mungkin atau ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga siang hari ini kita dapat melaksanakan webinar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang saya hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Pak Prof. Dr. Insinyur Tatang. Ketemu kembali Pak di Zoom Pak. Kita masih belum via luring Pak. Jadi ya mudah-mudahan next time kita juga akan bisa ketemu. Kemudian yang saya hormati juga Wakil Dekan Ibu Artanti, Kaprodi Bu Rina, dan seluruh dosen Universitas PGRI Adibuana. Alhamdulillah kerjasama kita semakin lama semakin intens, dan juga harapan kami di pojok statistik ini kita bisa berkolaborasi pentahelix benar-benar, karena kedepannya kita juga membutuhkan informasi-informasi juga dari akademisi atau dari universitas, selain itu juga dari government, selain itu juga dari komunitas, pengusaha, dan juga dari yang lainnya, atau dari media online juga, media juga kami butuhkan. Kemudian yang saya hormati juga narasumber Pak Andre Tririandani, ya. Terima kasih Pak, alhamdulillah matur nuwun atas partisipasinya, atas keluangan waktunya. Karena pentahelik kami juga biasanya ini jauh-jauh dari Banjarmasin ya, dari Mula Warman. Saya biasa bekerja sama dengan teman-teman saya banyak di situ, di Wakil Rektor 3 juga teman saya, Wakil Dekan FEB juga teman saya di situ. Jadi biasa kita kolaborasi, alhamdulillah sekarang ketemu sama Pak Andrea. Insya Allah Pak, ilmu yang jenengan tularkan kepada kami, selain mahasiswa dari Adibuana, kami juga di BPS juga supaya bisa menambah ilmu terkait dengan aplikasi regresi spline ini. Insya Allah apa yang jenengan berikan kepada kami tiap hari kan jenengan merupakan guru kami tiap hari mendoakan pagi dan sore semoga jenengan bisa diberi keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai insan statistik yang kerap melakukan analisis dan permodelan di kehidupan kita sehari-hari, kita semua memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu data yang kita analisis terkadang memiliki pola-pola yang kompleks, bisa berupa perubahan-perubahan atau bisa non-linearitas itu terjadi yang tidak dapat dimodelkan dalam regresi-regresi linear biasa saja atau sederhana. Tetapi nantinya insya Allah akan dibimbing oleh Pak Andrea ini untuk bisa dilakukan permodelan yang baik. Nah, pola-pola kompleks ini bisa berupa terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, maka tidak akan terjadi linear atau tidak bisa menggunakan regresi linear sederhana. Apa itu? Misalkan perubahan terjadi jika perubahan pendadak dalam hubungan antar variabel independen dan dependennya pada titik tertentu dan juga pada rentang data yang masih bisa ditolerir. Itu jika terjadi perubahan tiba-tiba maka tidak akan bisa kita lakukan menggunakan regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua, terjadi non-linearitas. Itu juga tidak akan bisa kita menggunakan yang linear regresi biasa. Jadi jika terjadi hubungan antara variabel independen dan dependennya itu tidak berjalan secara lurus,
Tetapi masih memungkinkan memiliki bentuk kurva atau pola yang lebih kompleks, itu nantinya bisa digunakan menggunakan regresi spline ini. Kemudian yang ketiga, interaksi antar variabel, yaitu jika pola-pola kompleks ini bisa terjadi jika terdapat interaksi antar beberapa variabel independen yang menyebabkan hubungan antara variabel dependen dan independen itu tidak mengikuti pola-pola yang sederhana. Nah, oleh karena itu, atau dalam situasi seperti ini, regresi spline memungkinkan untuk menyesuaikan model yang fleksibel terhadap pola-pola kompleks yang mungkin tidak dapat diakomodasi oleh atau tidak akan dapat diakomodir oleh regresi biasa yang dengan akurat. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat-manfaatnya ada beberapa, nanti bisa dieksplor oleh Pak Andrea, ya. Minta tolong Pak Andrea bisa mengeksplor apa sih manfaat-manfaat selain yang saya sampaikan tadi. Kemudian goal, tujuan dari webinar ini. Terima kasih sudah difasilitasi oleh teman-teman dari Unipa ya untuk fasilitas di Zoom-nya. Tapi tujuan kami sebagai insan statistik, insan BPS, melalui webinar ini kita berharap mendapatkan wawasan baru yang tadi juga Pak Prof. Tatang juga menyampaikan bahasanya kayaknya baru deh. Mungkin ada juga beberapa teman-teman di BPS juga masih juga awam juga terkait dengan regresi spline ini. Kita berharap mendapatkan wawasan baru dan bisa mengaplikasikan secara konkret regresi spline ini dalam permodelan dan penarikan kesimpulan ke depannya. Terakhir, saya ucapkan selamat belajar kepada teman-teman semua atau setiap peserta. Sampai terakhir, mudah-mudahan semoga setelah webinar ini selesai bisa mengaplikasikan atau bisa mempraktekkan hasil pembelajaran untuk analisis statistik di universitas maupun pada pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih banyak saya ucapkan, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Kak Aira selaku moderator. Kepada Kak Aira, dipersilakan. Wah, terima kasih banyak Kak Amel sebagai Master of Ceremony kita pada webinar siang hari ini. Saya izin membuka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Insinyur Tatang Sopandi, MP, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Yang saya hormati Kepala BPS Kota Surabaya, yaitu Bapak Dr. Arif Chandra Setiawan, SST, MSI. Yang saya hormati Ketua Program Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Ibu Alfi Syahrina Hapsari, SSI, MSI. Yang saya hormati seluruh dosen program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dan tidak lupa juga yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Saya ingin menyapa nih kepada teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Gimana kabarnya buat para peserta webinar pada siang hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Aira Gairana dari Program Studi Statistika Universitas PGRI Adibuana Surabaya dari Angkatan 2022. Pada siang hari ini, sayalah yang akan memandu atau memoderatori jalannya acara webinar pada siang hari ini. Webinar pada siang hari ini kita akan membahas tentang aplikasi regresi spline pada penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penyampaian materi pada siang hari ini, oleh narasumber, saya ingin menyapa nih narasumber kita pada siang hari ini. Apakah Bapak Andrea sudah bergabung di dalam Zoom? Sudah, Mbak Moderator.
Ya, baik Pak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, di sini di Samarinda kebetulan cuacanya lagi panas. 2 minggu ini sangat panas ya di Samarinda. Jadi belum ada hujan. Sepertinya di Surabaya juga sama ya. Iya Pak. Baik Pak, saya juga hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan mendengar pemaparan materi yang luar biasa oleh Bapak. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan secara singkat terkait CV dari Bapak kepada teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Karena ada pepatah mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Silakan kau baca, boleh ditampilkan CV dan pematerinya. Beliau bernama Andrea Tririandani, berhasil mencapai menjadi dosen terbaik di tahun 2022, Statistika Badan Administrasi Negara, lulus dengan predikat cum laude di Universitas ITS, menjadi mahasiswa terbaik dan berprestasi, program studi statistika, jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Mula Warman pada tahun 2018. Hard skill yang dimiliki yaitu SPSS, Minitab, R, Python, dan Office. Mungkin untuk informasi lebih lengkapnya terkait CV dari pemateri, para teman-teman peserta hadirin boleh melihatnya di tampilan layar Zoom. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti webinar kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Andrea. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada teman-teman peserta webinar untuk menyiapkan alat tulis dan catatan untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan di dalam webinar ini. Dan juga saya melihat kayaknya para peserta webinar ini sudah tidak sabar dan sangat bersemangat untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Andrea. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Andrea, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator ya atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Ketua Program Studi Statistika di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Kepala BPS Kota Surabaya, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu pegawai di BPS Kota Surabaya, dan juga tentunya yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, pada siang hari ini saya diberikan amanah untuk dapat sharing sedikit pengetahuan ya. Di sini saya posisinya tidak mengajari, namun saya hanya sharing saja apa yang saya dapat, apa yang saya punya kepada Bapak dan Ibu mengenai topik regresi spline. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, Mbak Moderator, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Baik, Bapak dan Ibu, pada hari ini, siang hari ini kita akan belajar ya, diskusi bersama mengenai topik regresi non-parametrik yang merupakan sebuah alternatif pemodelan regresi dengan fleksibilitas tinggi. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Moderator, jadi nama saya Andrea Tririandani, biasa dipanggil Pak Andre atau Mas Andre ya. Jadi S1 saya tuh di Universitas Mula Warman dan S2 di ITS Surabaya, di mana proyek tesis saya pada saat itu adalah tentang regresi non-parametrik dan sampai dengan saat ini eh, menekuni, tertarik dan konsisten menekuni bidang regresi non-parametrik. Jikalau Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ingin belajar, silakan mungkin bisa mengunjungi
Google Scholar saya, silahkan dicari nama saya, Andrea Tririandani, dan silahkan untuk membaca artikel-artikel ataupun publikasi-publikasi yang membahas mengenai regresi non-parametrik. Semoga itu bisa menjadi tambahan pengetahuan gitu ya, karena sudah dipublikasikan dan bisa dibaca secara umum. Baik, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita santai saja. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini seperti tadi amanah dari Pak Dekan dan Kepala BPS, semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan. Pada hari ini, secara singkat, ini sebenarnya satu mata kuliah kalau di program studi, satu mata kuliah 3 SKS, cuma kemarin pesannya coba kita rangkum deh Mas Andre mata kuliah ini supaya nantinya outputnya peserta ini minimal mengetahui dan punya rasa ketertarikan untuk belajar regresi spline. Dalam hal ini berarti regresi non-parametrik. Oke, saya akan berikan persepsi terlebih dahulu bahwa rupanya ada top 5 statistical technique for data analysis, di mana salah satunya itu adalah analisis regresi atau regression analysis. Maka menjadi hal yang mutlak atau wajib Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa ketika kita ingin meluluskan mahasiswa atau ingin menjadi statistikawan, analisis regresi itu menjadi salah satu tools atau menjadi salah satu metode statistika yang minimum mereka tuh ketahui. Nah, namun pada intinya, pada umumnya, yang mahasiswa ketahui masih hanya kulit luarnya saja, yaitu mungkin hanya regresi linier yang hanya digunakan ketika variabel prediktor dan variabel responnya membentuk hubungan linier. Namun pada kasus-kasus dunia nyata, ketika misalkan nanti kita melakukan pemodelan, kita sangat akan sering menjumpai pola-pola hubungan yang tidak diketahui bentuknya, yang mana pendekatan-pendekatan regresi linier tentunya tidak bisa kita gunakan. Kalaupun kita paksakan gunakan, maka efeknya akan berdampak pada akurasi model yang buruk. Mungkin juga akan langsung berdampak kepada hasil pengujian hipotesis yang mungkin tidak signifikan semua, namun secara konsep teoritisnya harusnya ini signifikan. Nah ini, jadi regresi non-parametrik itu adalah alternatif pada pemodelan regresi yang memiliki fleksibilitas tinggi. Oke, selanjutnya. Sebenarnya analisis regresi itu model umumnya bagaimana sih Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa? Secara general, model dari analisis regresi itu bisa kita tuliskan sebagai Y sama dengan Fx plus E, di mana Y itu adalah variabel respon, variabel dependent. X itu adalah variabel prediktor atau independen. Fx adalah persamaan regresi, dan E itu adalah error model. Yang mana nantinya membedakan regresi spline, regresi linier, regresi kernel, regresi Dirac-Fourier itu ada pada Fx-nya atau persamaan regresinya. Kalau misalkan regresi linier, maka Fx-nya akan kita sesuaikan, yaitu beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 sampai dengan beta pxp. Itu kalau regresi linier. Namun kalau regresi spline bagaimana? Kalau regresi kernel bagaimana? Dirac-Fourier bagaimana? Kuadratik bagaimana? Nah, itu variasinya hanya pada Fx-nya saja. Kalau secara umum, kalau kita ngomongnya analisis regresi, ya modelnya adalah Y sama dengan Fx plus E. Yang membedakan regresi parametrik, non-parametrik, semi-parametrik, atau nanti lebih detail ke spline, ke Dirac-Fourier, kernel itu ada pada persamaan regresinya. Oke, selanjutnya, ketika kita ingin memodelkan mengenai analisis regresi, sebenarnya kita tuh pengen ngapain sih? Nah, yang pertama adalah tentunya kita akan memodelkan pola hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon, antara variabel X dengan variabel Y, memodelkan. Berarti ada kausalitas di sana. Yang kedua adalah kita ingin melakukan prediksi. Kenapa kok akhirnya model regresi bisa digunakan untuk prediksi? Ya, selama kita bisa membentuk suatu model, Y hat gitu, kita bisa mendapatkan nilai Y hat atau prediksi dengan kita mensubstitusikan nilai X-nya. Maka itu bisa menjadi prediksi. Yang ketiga adalah untuk interpretasi model. Kita bisa menginterpretasikan, kita bisa mengetahui variabel-variabel apa saja yang berpengaruh signifikan, baik secara simultan ataupun parsial, yang memberikan efek lebih tinggi, yang memberikan efek stagnan, dengan model regresi. Jadi, secara umum, kita punya 3 manfaat. Kita punya 3 tujuan atau 3 goals dalam pemodelan analisis regresi secara umum. Oke, kemudian coba kita buat lagi lebih detail peta konsep bahwa menurut Wahbah 90, menurut Craven dan Wahbah tahun 79, menurut Budiantara 2009,
itu ada 3 approachment method di dalam analisis regresi. Ada 3 pendekatan dalam analisis regresi itu. Yang pertama adalah pendekatan regresi parametrik, yaitu merupakan pendekatan yang paling umum, yang paling sering digunakan, yang sering dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Kemudian ada pendekatan regresi non-parametrik, dan yang terakhir adalah pendekatan regresi semi-parametrik. Nah, sekarang coba kita breakdown, coba kita bahas satu persatu. Regresi parametrik itu yang bagaimana sih? Jadi regresi parametrik itu adalah pemodelan regresi yang di mana pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon itu diketahui bentuknya dengan jelas. Contohnya bagaimana? Regresi linier. Regresi linier itu tentunya estimasi kurva regresinya pasti linier. Maka pola hubungan antara prediktor dan respon diindikasikan atau cenderung harus linier. Kalau kuadratik bagaimana? Ya tentunya kalau dibuat scatter plot, pola hubungan antara prediktor dan respon harus seperti pola kuadratik, kubik, dan lain hal sebagainya. Nah, kalau regresi non-parametrik itu adalah regresi yang di mana pola hubungan antara prediktor dan respon itu tidak diketahui dengan pasti dan atau tidak terdapat informasi masa lalu mengenai pola hubungannya. Contohnya adalah banyak sekali. Nanti akan kita bahas di bawah contoh-contoh pola hubungan yang tidak diketahui itu yang bagaimana. Dan yang terakhir adalah regresi semi-parametrik. Nah, regresi semi-parametrik itu adalah gabungan antara regresi parametrik dan regresi non-parametrik. Kenapa kok pada akhirnya bisa mengkombinasikan dua pendekatan? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak dan Ibu ada yang menjamin bahwa, misalkan nih, bayangkan saja, kita punya dua variabel prediktor. Kita punya dua variabel prediktor dan satu variabel respon. Apakah ada yang menjamin bahwa dua dari variabel prediktor ini, misalkan dua-duanya akan linier terhadap respon, atau dua-duanya ini akan tidak ada pola hubungannya terhadap respon? Tidak ada yang menjamin kan? Bisa saja X1 terhadap Y-nya itu linier, mengikuti model parametrik, mengikuti pendekatan regresi parametrik, dan X2 terhadap Y-nya kita nggak tahu bentuk pola hubungannya, atau acak. Maka, pendekatan regresi semi-parametrik digunakan. Jadi kalau regresi semi-parametrik itu adalah gabungan. Kita mengkombinasikan pendekatan regresi parametrik untuk mengestimasi atau untuk memodelkan pola hubungan yang linier, sedangkan yang non-parametrik untuk memodelkan pola hubungan yang acak di kausalitas antara variabel prediktor dengan respon. Oke, yang saya kasih highlight masih di regresi parametrik. Semoga Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa juga ketika membahas regresi parametrik tidak lupa bahwa regresi parametrik itu adalah regresi yang dimana bentuk pola hubungannya diketahui. Contohnya adalah regresi linier. Nah, regresi linier itu adalah berarti kan X dan Y-nya ketika dibuat dalam diagram Cartesius scatter plot harus linier. Entah itu linier ke atas atau linier ke bawah, entah itu hubungannya positif atau hubungannya negatif. Yang pasti kalau regresi linier adalah estimasi kurva regresinya adalah linier. Maka pola hubungan antara prediktor dan responnya juga diindikasikan harus mengikuti pola linier. Kalau kuadratik bagaimana, Mas Andre? Dan kalau kubik bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi selama kita tahu bentuk kurva regresinya, kita mengetahui bentuk kurva regresinya dan kita tahu pola hubungannya mengikuti atau mengindikasi ke arah sana, maka itu adalah pendekatan regresi parametrik. Jadi linier, kuadratik, kubik, regresi eksponensial, regresi logaritma, dan lain hal sebagainya. Selama Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa mengetahui bentuk kurva regresinya, maka itu adalah regresi parametrik. Semoga penjelasan saya clear ya sampai di sini. Oke, selanjutnya akan muncul pertanyaan. Apa sih yang menjadi persoalan utama dalam pemodelan regresi? 3 pertanyaan. Apakah semua pola data berbentuk pola hubungan linier? Apakah semua pola data berbentuk pola hubungan kuadratik? Dan atau apakah semua pola data berbentuk pola hubungan kubik? Ada yang bisa membantu saya menjawab mungkin? Boleh? Rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang ingin menjawab, boleh silakan. Biar kita interaktif juga, Mbak moderator, boleh ya? Oke. Jawabannya, atau coba deh kita buat global. Apakah semua pola data diketahui bentuk pola hubungannya? Pertanyaannya kita globalkan. Maka jawabannya adalah tidak. Tidak semua bentuk pola data
polanya diketahui. Pasti saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa sering sekali menjumpai persoalan atau kasus-kasus serupa. Contohnya bagaimana Bapak? Seperti ini. Scatter plot pertama adalah pola memodel pola variabel prediktornya adalah angka harapan hidup dan variabel responnya adalah persentase penduduk miskin. Nah, kita bisa lihat dari scatter plot atau diagram bencar apakah pola hubungan antara prediktor dan respon mengindikasikan dia linear atau kuadratik atau kubik atau bentuk-bentuk nonlinear lainnya. Tidak. Tidak bisa dengan clear kita bisa mengexplain ini linear Pak Andre. Tidak. Atau contoh yang kedua, misalkan saya punya pola hubungan antara variabel prediktor tingkat pengangguran terbuka dengan variabel responnya persentase penduduk miskin. Apakah ada yang bisa menyampaikan bahwa ini linear, atau ini kuadratik, atau ini kubik, atau ini bentuk-bentuk nonlinear lainnya? Tidak. Tidak dengan mudah kita bisa bilang seperti itu. Maka bisa kita arahkan atau kita arahkan jika ini pola datanya tidak diketahui dan kita tidak punya informasi masa lalu mengenai pola hubungannya. Contoh yang terakhir, misalkan variabel prediktornya adalah rata-rata lama sekolah dan variabel responnya tetap sama, yaitu persentase penduduk miskin. Walaupun terlihat, wah sedikit ada indikasi dia tren turun ya, namun secara clear apakah kita bisa nge-state itu linear, atau kuadratik, atau kubik? Tidak. Maka ketika misalkan kita menjumpai persoalan-persoalan seperti ini, regresi non-parametrik itu menjadi salah satu alternatif dalam pemodelan regresi. Nah, regresi non-parametrik itu digunakan ketika bentuk kurva regresi antara variabel prediktor dengan variabel respon itu tidak diketahui dan atau punya makna yang sama bahwa pola data tidak mengikuti pola tertentu. Dalam hal ini tidak linear, tidak kuadratik, tidak kubik, tidak eksponensial, bentuk-bentuk nonlinear lainnya. Kita tidak bisa men-state secara clear. Nah, contoh seperti ini lagi ya, ada contoh lagi. Jadi kalau regresi non-parametrik juga harus banyak ilustrasi bagaimana sih pola hubungan atau pola data antara prediktor dengan respon yang tidak diketahui bentuknya. Nah, ini juga bisa terlihat bahwa ini tidak secara clear bisa kita sampaikan ini linear atau kuadratik atau kubik. Maka regresi non-parametrik menjadi salah satu alternatif pemodelan. Nah, salah satu artikel yang juga cukup sangat terkenal dari Prof. Hazelton dari Massey University yang menyampaikan bahwa definisi dari regresi non-parametrik itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memodelkan pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon yang tidak diketahui bentuknya. Regresi non-parametrik itu tidak punya asumsi yang kuat mengenai bentuk kurva regresi. Mau modelkan pakai regresi non-parametrik tidak perlu ada indikasi, wah harus linear pola hubungannya, wah harus kuadratik, wah harus kubik. Sedemikian sehingga dia doesn't really on strong assumption, tidak punya asumsi yang kuat mengenai bentuk kurva regresinya. Sedemikian sehingga regresi non-parametrik itu sangat fleksibel, bisa memodelkan pola hubungan antara prediktor dan respon, dan sangat-sangat menjadi alternatif dalam proses pemodelan regresi. Menurutnya Prof. Hazelton. Di sini juga disampaikan bahwa di regresi non-parametrik itu tidak hanya membahas mengenai spline. Banyak sekali estimator-estimator di dalam regresi non-parametrik yang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang bisa digunakan sesuai dengan ciri-cirinya atau sesuai dengan kelebihannya sebagai berikut. Baik, tadi kita membahas regresi parametrik. Saya apersepsi terlebih dahulu, saya coba reflashback terlebih dahulu. Nah, pada hari ini, karena tadi title-nya mengenai regresi spline, dan spline itu ada dalam regresi non-parametrik, kita akan terjun lebih dalam, masuk ke dalam laut yang sangat indah, kita akan belajar bersama-sama mengenai regresi non-parametrik. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa regresi non-parametrik itu adalah salah satu alternatif pemodelan ketika variabel prediktor dan variabel responnya tidak diketahui bentuk pola hubungannya. Nah, pada hari ini saya hanya akan memperkenalkan 3, karena 3 ini ada yang sangat terkenal, familiar, dan cukup mudah untuk digunakan, dan bisa digunakan sebagai tugas akhir skripsi
oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama ada spline. Spline diperkenalkan oleh Wahba, Eubank, Budiantara, dan lain hal sebagainya. Kemudian ada kernel yang diperkenalkan oleh Nadia Watson tahun 1989. Dan kemudian dikaji lagi oleh mendalam oleh Hardel tahun 94. Dan yang terakhir ada Deret Fourier yang diperkenalkan, diaproksimasi, digeneralisasikan oleh Biledow tahun 1992. Nah, nanti setiap estimator ini Bapak dan Ibu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang nantinya kapan kita gunakan regresi spline, kapan kita gunakan regresi kernel, kapan kita gunakan regresi Deret Fourier, itu bisa menyesuaikan karena setiap estimator punya kelebihan, punya karakteristiknya masing-masing. Nanti setelah ini akan kita bahas lebih mendetail. Nah, sebenarnya di tampilan Bapak dan Ibu, layar Bapak dan Ibu sudah ada ini. Contoh, wah kalau spline itu seperti apa sih pola hubungannya? Kalau kernel itu bagaimana? Kalau Deret Fourier itu bagaimana? Ada 3 scatter plot yang tertampil. Nah, nanti ini saya belum spill yang mana spline, yang mana spline, yang mana kernel, yang mana Deret Fourier belum saya spill. Biar rekan-rekan mahasiswa kepo yang mana ya, yang spline gitu. Oke, kita akan coba kaji satu persatu. Semoga waktunya cukup ya Mbak Moderator mengenai estimator spline truncated. Nah, sebelum kita belajar mengenai spline truncated, nah kita akan coba bahas lagi mengenai spline, regresi spline. Spline itu adalah model polinomial yang tersegmen. Karena kita tahu regresi kuadratik, regresi kubik, atau bentuk-bentuk polinomial lainnya itu punya banyak sekali kelemahan, yaitu sifatnya yang global, tidak bisa mengikuti pola lokal dari data. Maka, Wahba tahun 90 mencoba untuk mengembangkan suatu fungsi yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari regresi polinomial, yaitu spline. Nah, sebagai pengantar juga bahwa spline itu punya banyak sekali basis fungsi. Jadi kalau kita ngomongin regresi spline, nah itu banyak sekali variasinya. Bisa regresi spline truncated, bisa regresi spline smoothing, bisa regresi B-spline atau P-spline. Ada 4 basis dari spline. Nah, setiap basis juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada kesempatan hari ini, yang coba kita akan diskusikan adalah salah satu basis fungsi dari spline yang menurut saya bisa menjadi dasar untuk belajar selanjutnya. Minimal ini menjadi fondasi, tahu dulu basis pertamanya, yaitu spline truncated. Saya sampaikan kembali bahwa model umum dari analisis regresi itu adalah YI sama dengan FXI ditambah EI. Yang membedakan nanti adalah pada FXI-nya atau persamaan regresinya. Kalau model umum regresi non-parametrik, ya sama. Nanti FXI-nya isinya apa, persamaan regresinya apa. Kalau persamaan regresinya spline, maka menjadi regresi non-parametrik spline truncated. Sebagai berikut. Jadi kalau spline truncated, persamaan regresinya adalah sigma J sama dengan 0 sampai dengan M, beta J XI pangkat J ditambah sigma K sama dengan 1 sampai dengan R, beta M plus K, XI dikurang K, truncated dengan derajat M. Jadi M ini adalah ordernya, order linear, kuadratik, atau kubik. Sedangkan X itu adalah variabel prediktornya, dan K itu adalah penentu, K itu adalah banyaknya titik knot yang digunakan. Wah, apalagi itu titik knot Pak Andre? Nanti akan kita bahas lebih mendetail. Karena spline truncated itu adalah salah satu estimator dalam regresi non-parametrik, dan kita tahu bahwa kalau di regresi non-parametrik, pada umumnya selalu kita punya namanya parameter penghalus atau smoothing parameter. Nah, spline truncated itu parameter penghalusnya atau smoothing parameternya punya nama, yaitu titik knot. Di mana titik knot itu digunakan untuk menangkap perubahan pola data. Untuk menangkap perubahan pola data. Itu kegunaan dari titik knot. Ketika kita masukkan fungsi dari spline truncated ke model umum regresi, maka kita akan dapatkan model regresi non-parametric spline truncated sebagai berikut. Jadi ini adalah generalisasi saja. Sebelum-sebelumnya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa sudah tahu regresi bagian depannya adalah regresi parametrik pada umumnya. Sigma J sama dengan 0 sama dengan M, beta J, XI, J. Itu kalau dijabarkan, kalau didetailkan akan jadi beta 0 tambah beta 1 X1,
tambah beta 2x2 dan seterusnya sampai beta p xp. Namun yang menjadi pembeda kalau spline truncated adalah kita menambahkan satu komponen parameter penghalus di mana ditambah sigma k sama dengan 1 sampai dengan r beta m plus k xi dikurang ke not truncated plus ei, di mana i itu adalah banyaknya observasi berjalan dari 1, 2 sampai dengan n. Semoga sampai sini bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, salah satu karakteristik dari spline truncated, yaitu memodelkan pola hubungan antara variabel prediktor dan respon yang dimana berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu. Misalkan menunjukkan pola peningkatan, kemudian tiba-tiba turun landai tajam, kemudian meningkat lagi. Ini kan kalau didekati dengan regresi parametrik atau regresi linear, maka dia hanya akan menjadi garis lurus saja. Diilustrasikan dari titik-titik yang berwarna orange. Apakah kita bisa menjamin kurva regresi dari regresi linear bisa mengcapture atau memodelkan pola hubungan antara X dan Y yang berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu? Tidak. Karena kenapa? Ya, dia tidak mengikuti pola data. Akibatnya apa? Akibatnya ada pada model dengan akurasi yang tidak baik. Pasti errornya tinggi. Entah mau diukur pakai MSR, RMSE, MAPE, dan lain sebagainya, pasti nanti tinggi. Karena tidak mengikuti pola data. Dan bagaimana kalau misalkan kita coba alternatif pemodelan, yaitu regresi spline truncated, maka ditampilkan pada garis yang warna biru. Terlihat bahwa dengan menggunakan 2 titik knot, parameter penghalusnya, di mana jumlah titik knot yang digunakan adalah 2, yaitu pola perubahan data, ada yang di bagian pertama dan 2, kita bisa mengcapture pola perubahan data. Sedemikian sehingga estimasi kurva regresinya mengikuti pola data. Ketika kita bisa mengestimasi kurva regresi dan sesuai dengan pola data, maka kita meminimumkan error. Artinya kita pasti akan mendapatkan model dengan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan regresi parametrik. Dalam hal ini yang digunakan regresi linear. Maka kembali lagi bahwa regresi non-parametrik itu adalah alternatif pemodelan dalam regresi yang mempunyai fleksibilitas tinggi. Oke, contoh lagi. Ada scatter plot antara variabel prediktor dan variabel respon, yang dimana terlihat pola hubungan antara prediktor dan responnya tidak linear, tidak kuadratik, dan juga tidak kubik. Non-linear juga susah kita explain-nya. Apakah dia eksponensial, apakah dia logaritma, dan lain sebagainya. Kemudian, coba deh kita estimasi kurva regresinya. Kalau pakai regresi linear, maka estimasi kurva regresinya adalah garis yang berwarna merah ini. Apakah dia bisa mengikuti pola hubungan? Apakah dia bisa menangkap pola sifat lokal data? Tidak. Atau kuadratik? Atau kubik? Bentuk-bentuk polinomial? Apakah walaupun kita sudah effort menggunakan bentuk polinomial, bisa menangkap sifat lokal data? Tidak. Terlihat ya, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa? Sedemikian sehingga kita harus menggunakan regresi non-parametrik sebagai alternatifnya. Nah, regresi non-parametrik spline truncated univariable. Namanya dipanjang, ini kenapa dia univariable? Saya ingin discuss terlebih dahulu, meng-explain ke Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ke bentuk yang paling sederhana, yaitu univariable. Berarti hanya ada satu variabel prediktor dan satu variabel respon. Nah, modelnya sama sebagai berikut ya. YI sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai dengan M. Gamma J XI pangkat J tambah sigma K sama dengan 1 sampai dengan R. Gamma M plus K XI dikurang knot truncated plus EI. Nah, yang membedakan itu nanti adalah bagaimana Pak Andre menentukan titik knotnya, lokasi titik knotnya, atau banyaknya titik knot. Itu nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, sebelum itu, XI dikurang K ini adalah sebuah fungsi truncated yang punya kondisi. Kondisinya bagaimana Pak Andre? Ketika nilai XI, ketika nilai observasi atau nilai pengamatan itu lebih besar dari titik knot, maka operasinya berjalan. Berarti kita bisa mengoperasikannya. Namun ketika nilai pengamatan atau nilai observasi itu kurang dari titik knot, maka langsung kita default 0. Jadi ada suatu fungsi
kondisi yang nantinya akan merekonstruksi matriks variabel prediktornya atau matriks X-nya. Nanti setelah ini akan kita detailkan. Nah, sebagai berikut Bapak dan Ibu, kalau misalkan persamaan regresi non-parametrik splintran kita univariabel, kita sajikan dalam bentuk vektor matriks, kita bawa ke arah sana, kita bisa mendapatkan bentuk sebagai berikut. Vektor Y sama dengan matriks XK dikali vektor gamma plus vektor E, di mana vektor Y itu adalah vektor variabel respon dengan komponen di dalamnya adalah Y1, Y2 sampai dengan Yn. Sedangkan vektor gamma itu adalah vektor parameter dari regresi non-parametrik splintran ketet. Vektor error itu adalah vektor error random, E1, E2 sampai dengan En. Matriks XK itu adalah matriks variabel prediktor, yang dimana ini kalau sebelumnya regresi parametrik kan tidak ada bagian knotnya, tidak ada bagian smoothing parameternya. Kalau pakai splintran kita menambahkan bagian parameter penghalusnya. Kita menambahkan berapa sih jumlah titik knot yang kita gunakan, di mana sih posisi titik knot yang optimal, seperti itu. Nah, itu juga menjadi problem, mencari banyaknya titik knot dan mencari posisi titik knot yang optimal. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan pengen membahas terlebih dahulu definisi dari titik knot. Walaupun mungkin tadi sebelumnya sudah saya sempat jabarkan, jadi titik knot itu adalah titik perpaduan yang menunjukkan perubahan perilaku kurva pada selang yang berbeda. Sehingga ada perilaku data yang polanya berubah. Maka pada titik tersebutlah posisi dari titik knot akan kita letakkan. Sebagai contoh, pada contoh gambar yang A, ini kita hanya butuh satu titik knot saja, karena hanya ada satu perubahan pola data yang awalnya meningkat kemudian turun curam. Yang di gambar B kita butuh dua titik knot, karena awalnya mengalami turun curam kemudian naik cukup signifikan kemudian turun lagi. Ada dua perubahan pola. Pada perubahan-perubahan itulah kita akan meletakkan titik knot. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan jumlah titik knot dan lokasi titik knot yang optimal. Nah, banyak sekali ukuran-ukuran evaluasi yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah titik knot dan lokasi titik knot yang optimal. Kalau misalkan tadi seperti ini, Bapak dan Ibu, ini clear, enak. Oke, kalau gambar A kita hanya butuh satu titik knot. PR-nya hanya mencari di mana sih titiknya berada, posisinya berada. Kalau yang poin B, kita bisa dengan clear bisa bilang ini butuh dua titik knot. Dengan titik-titiknya nanti akan kita cari. Namun kalau contohnya yang di atas tadi, yang benar-benar tidak diketahui, secara spesifik juga tidak bentuk pola berubah-ubah, maka ada dua PR-nya, yaitu menentukan banyaknya titik knot dan lokasi titik knot yang optimal. Banyak sekali ukuran evaluasi yang bisa digunakan, di antaranya ada MSE, ada cross validation, ada generalized cross validation atau GCV, ada unbiased risk, ada generalized maximum likelihood. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada yang saya garis warna merah. Dari semua metode ini, GCV adalah salah satu ukuran evaluasi yang punya banyak sekali kelebihan. Dan pada umumnya, baik dari simulasi maupun data aplikasi, GCV ini selalu mendapatkan posisi titik knot yang optimal dibandingkan ukuran akurasi lainnya. Selalu dia dengan berhasil mendapatkan ini lebih optimal kalau misalkan kita punya kasus Bapak dan Ibu menentukan titik knot optimal menggunakan CV dan GCV, kemudian nanti evaluasi pembandingnya untuk apple to apple menggunakan R-square, maka GCV dengan titik knot tertentu pasti lebih mendapatkan R-square yang lebih tinggi dibandingkan Bapak dan Ibu menggunakan CV untuk menentukan titik knot optimal. Makanya GCV di sini saya highlight. Baik itu dari studi simulasi ataupun aplikasi sudah terbukti. Punya banyak sekali kelebihan menggunakan GCV. Di antaranya yang pertama adalah invariance terhadap transformasi, kemudian punya sifat optimal asimtotik, tidak butuh informasi varians, dan lebih fleksibel dalam perhitungan. Ya, tidak fleksibel, tidak cukup mudah sih, namun dalam hal ini bisa dihitung dengan menggunakan bantuan software ataupun manual. Baik, selanjutnya. Nah, di sini
karena kemarin sempat bertanya dengan Ibu Rini, kebetulan juga ada mahasiswa yang menjadi pesertanya gitu dan mahasiswanya diharapkan bisa menjadi pengantar tugas akhir. Jadi saya coba coret-coret supaya pemahamannya tadi nggak cuma di luar saja. Saya coba bahas ketika misalkan kita punya dataset kecil, sangat kecil. Saya pengen rekan-rekan mahasiswa bisa dengan sangat mudah memahami bagaimana penerapan atau secara teorinya, manualnya, biar lebih gampang diingat dan lebih terbekas, spline target itu bagaimana. Misalkan contoh kecilnya sebagai berikut. Saya punya variabel prediktornya itu dan variabel responnya n-nya 4. Dengan xi-nya 1, 2, 3, 4 dan y-nya adalah 2, 1, 2, 3. Kemudian coba dimodelkan dengan menggunakan regresi spline truncated linear, berarti order 1 dengan hanya satu titik knot. Nah, di sini tuliskan y sama dengan beta 1 xi ditambah beta 2 xi dikurang knot truncated, ordernya 1. Di sini Bapak dan Ibu juga saya modifikasi, saya tidak menambahkan konstanta pada model regresi non-parametric spline truncated karena untuk memudahkan dalam proses perhitungan agar matriks X-nya nanti tidak terlalu besar dan bisa dipahami lah pada intinya. Jadi saya modifikasi beta 0-nya untuk pembelajaran diabaikan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Sekarang saya tanya, ada 5 pertanyaan, namun yang akan saya jelaskan hanya poin A dan poin B saja. Kalau dibuat scatter plot, kira-kira nanti bagaimana? Apakah dia garis linear atau berubah atau ada pola perubahan? Atau misalkan ada pada satu titik tertentu dia berubah, misalkan yang awalnya turun kemudian tinggi, atau flat aja kayak linear ke atas atau linear ke bawah. Sudah ada yang mencoba atau membayangkan tuh, mengimajinasikan di pikirannya? Atau boleh Mbak Moderator satu orang gitu, kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang pengen memberikan jawaban, Pak ini linear atau ini berubah-ubah atau ini ada titik yang berubah, boleh banget. Saya mempersilahkan supaya juga interaktif. Oke, coba kita lanjut saja ya. Kalau kita buat scatter plot seperti ini hasilnya, bahwa ada perubahan pada observasi kedua yang awalnya turun tajam tiba-tiba naik. Nah, ini adalah karakteristik dari spline truncated, di mana atau spline truncated, spline smoothing, D-spline, T-spline. Karakteristik dari spline adalah berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu. Ini berubah, ada titik perubahan. Ini kalau kita modelkan dengan linear pasti tidak cukup baik. Namun jika kita modelkan dengan spline truncated, maka ini akan sangat baik. Di mana kira-kira titik knotnya? Kalau jumlah titik knotnya kan pasti 1, karena hanya ada satu perubahan pada observasi kedua. Sekarang posisinya di mana? Posisi titik knotnya, jumlahnya sudah 1. Posisi titik knotnya juga ada di 2. Kenapa di 2? Karena pada saat X sama dengan 2, ada perubahan kurva, ada perubahan pola. Seperti itu. Jadi, titik knot itu nilainya selalu berada pada interval variabel prediktor. Saya disclaimer juga, titik knot itu nilainya selalu berada pada interval variabel prediktor, bukan respon. Kalau misalkan Bapak dan Ibu punya 5 variabel prediktor, kalau Bapak dan Ibu menggunakan 1 knot, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan 5 titik knot untuk setiap variabel. 5 posisi titik knot untuk setiap variabel. Ini jawaban poin A ya, jadi berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu. Yang poin B, karena tadi kita sudah tahu, ini tadi sudah kita jabarkan juga, bahwa model regresi spline truncated-nya adalah model tanpa intercept, jadi tanpa beta 0. Kita bisa sajikan dalam bentuk vektor matriks, yaitu Y sama dengan X beta plus epsilon. Kita bisa tuliskan vektor Y isinya apa saja, matriks X isinya apa saja, vektor beta isinya apa saja, dan vektor error isinya apa saja. Nah, Bapak dan Ibu terlihat di sini bahwa tadi kita ambil knotnya itu 2. Karena pada titik knot kedua ada pola perubahan data. Jadi itu yang kita masukkan ke fungsi truncated-nya. Jadi XI dikurang K itu adalah semua titik di XI dikurang titik knotnya. Jadi kalau tadi kan X-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka 1 dikurang 2 truncated, 2 dikurang 2 truncated,
3 dikurang 2 truncated, 4 dikurang 2 truncated. Semoga tadi juga masih ada yang ingat, ketika misalkan nilai X kurang dari K, itu akan kita defaultkan apa? Dan ketika X lebih dari knot point, apa yang terjadi? Apakah operasinya berjalan? Apakah di setting 0? Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, semoga masih ingat juga bahwa ketika XI kurang dari titik knot, maka akan di setting 0, defaultnya 0 dari fungsi truncatednya, kondisinya. Namun ketika XI lebih dari atau sama dengan KK, operasinya berjalan. Bisa kita kurangkan berarti. 3 dikurang 2 adalah 1, 4 dikurang 2 adalah 2. Jadi yang kalau misalkan XI dikurang knot point, kalau dia kurang dari, bukan dikasih negatif, namun 0. Karena itu merupakan sebuah fungsi truncated dengan kondisi sebagai berikut. Tidak bisa diotak-atik. Dan itu yang nantinya menjadi komponen di matriks variabel prediktor. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan estimasi beta hat-nya dengan X transpose X inverse X transpose Y. Nggak jauh beda dengan kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa sudah belajar dengan regresi parametrik, entah itu linear atau linear berganda, linear sederhana ataupun linear berganda. Sama, yang membedakan hanya pada komponen matriks X-nya saja kalau di spline truncated. Nah, X-nya di sini sudah menambahkan komponen parameter penghalus, yang dimana sudah ada titik knotnya. Nanti dari sini kita pasti akan mendapatkan vektor betanya. Ukurannya berapa? 2 kali 1. Akan ada dapat beta 1 dan beta 2. Saya tidak perlu ajarkan ya. Saya yakin dengan pemahaman konsep tadi, pengantar di awal, rekan-rekan mahasiswa bisa dengan sangat mudah menjabarkan ini dan dapat vektor beta 1, vektor beta dengan komponen beta 1, beta 2 itu dapat berapa angkanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh yang relate dengan kasus di atas tadi. Dengan contoh yang sama di atas tadi, kita bisa dapatkan bahwa regresi linear kuadratik kubik tidak bisa menangkap sifat lokal data. Namun ketika menggunakan regresi spline truncated dengan orde 1 berarti linear, saya tandai warna merah, kita bisa melihat bahwa oke, yang sebelah kiri kita menggunakan 1 titik knot, maka ini adalah regresi spline truncated dengan 1 titik knot, dengan 2 titik knot, dengan 3 titik knot, dan 4 titik knot. Posisi titik knotnya menggunakan bantuan software. Karena di sini cukup banyak iterasi yang digunakan, kita perlu mencari titik-titik dari semua kemungkinan yang ada di variabel prediktor, yang mana nantinya punya GCV terkecil. Nah, itu tadi kaitan dengan GCV, CV, dan MSE, dan lain sebagainya. Di sini adalah misalkan 1 titik knot, maka titik ini, sebentar, apakah saya punya, sebentar, mohon maaf. Apakah titik yang di bagian sini di interval di kurang dari 20 itu adalah titik knotnya? Berarti itu adalah titik knot optimal karena dia punya nilai GCV minimum. Dan di 2 titik knot bagaimana? Kok bisa tiba-tiba titiknya di situ, Pak? Nah, titik di situ itu adalah titik di mana dari hasil software, dari hasil iterasi, kita mencobakan semua kemungkinan titik-titik yang ada di variabel prediktor, dan di titik tersebut itulah GCV-nya minimum. Dan hal yang sama untuk 3 titik knot dan 4 titik knot. Nah, terlihat Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya regresi non-parametrik itu adalah alternatif. Kita bisa mengestimasi kurva regresi dengan sifat fleksibilitas yang tinggi. Kita bisa menangkap sifat lokal data sampai benar-benar mengikuti pola hubungan antara prediktor dan respon. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa menggunakan regresi parametrik linear misalkan. Tentunya akurasi dari model regresinya tidak cukup baik. Nah, rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu yang saya hormati, regresi spline juga ordernya bisa kita tingkatkan. Nah, bisa kita generalisasikan regresi non-parametric spline ke bentuk polinomial, misalkan kuadratik ataupun kubik. Nah, di sini adalah ilustrasi atau hasil dari pemodelan regresi spline truncated kuadratik. Terlihat bahwa bisa sangat mengikuti
sifat lokal data, bisa mengikuti pola hubungan antara prediktor dengan respon. Namun tetap diingat, bentuknya kuadratik. Nah, yang membedakan linear, kuadratik, dan kubik itu adalah pada lekukannya. Kalau ordernya linear, itu adalah seperti regresi linear yang dipatahkan. Seperti regresi linear yang dipatahkan dengan titik nol. Bisa dilihat ya Bapak dan Ibu ya, dan rekan-rekan mahasiswa. Saya ulangin bahwa kalau regresi selain kita order 1, itu pasti estimasi kurva regresinya adalah seperti regresi linear yang dipatahkan pada titik-titik perubahan data. Sedangkan kalau regresi spline truncated kuadratik, itu seperti regresi polinomial derajat 2 atau regresi kuadratik yang dipatahkan pada posisi-posisi titik nol. Dan hal yang sama pada regresi spline truncated kubik, di mana ini adalah bentuk kubik yang dipatah-patahkan pada titik-titik knotnya. Semoga ini semoga ini mudah untuk dipahami bahwa ini yang menjadi perbedaan antara spline truncated linear, spline truncated kuadratik, dan spline truncated kubik. Nah, biasanya ini juga menjadi catatan merah. Kalau misalkan menggunakan order polinomial, itu pasti akan meningkatkan kompleksitas dalam proses pemodelan. Kenapa? Yang pertama adalah akan banyak sekali parameter dalam model regresi yang perlu kita estimasi. Regresi polinomial derajat 2, nah, ada beta 0, beta 1 x1 tambah beta 2 x kuadrat. Bayangkan kalau regresi non-parametrik spline truncated saja itu modelnya sudah kompleks, panjang. Kalau ditambahkan order 2, makin panjang. Nah, itu juga perlu hati-hati dalam proses pemilihan ordernya. Kalau dirasa cukup order 1 dengan pertimbangan parsimoni model dan lain hal sebagainya, maka gunakanlah order 1 linear. Dengan nanti juga perlu pertimbangan lagi, Pak Andre, kira-kira berapa banyaknya titik knot yang perlu dicobakan? Karena dari sini saya menimbulkan pertanyaan, Pak, saya mau coba 5 titik knot dong, Pak, saya mau coba 10 titik knot dong. Apakah ada pertimbangan? Ada. Pada penelitian, pada umumnya dan pada khususnya, peneliti atau researcher selalu membatasi jumlah titik knot yang digunakan. Kenapa? Itu juga berdampak kepada model yang nantinya akan terbentuk. Kalau misalkan jumlah titik knot yang digunakan terlalu banyak, maka berpengaruh terhadap kompleksitas model. Dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap kompleksitas komputasinya. Akan cukup riweh untuk mencari titik-titik knotnya. Makanya biasanya peneliti dalam hal ini membatasi. Even itu pakai software R atau Python pun selalu biasanya dibatasi. Oke, kalau spline kita 1-3, 1-4, biasanya dibatasi. Itu real case-nya. Kecuali ada kasus spesial. Kalau memang terlihat sangat jelas pola hubungan antara prediktor dan responnya, misalkan ada 6 kali perubahan titik. Nah, dengan alasan itu, maka gunakanlah 6 titik knot. Namun kalau misalkan tidak ada, ini hanya sebagai sebuah approachment method, alternatif saja, biasanya peneliti memang membatasi jumlah titik knot yang digunakan 3 titik knot atau maksimum 4 titik knot. Semoga sampai sini bisa dipahami Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjut. Mbak moderator, waktunya tersisa berapa menit? Oke, kita lanjut saja ya. Oke, selanjutnya saya coba akan sedikit memperkenalkan bahwa estimator spline truncated tadi sudah saya sampaikan, bukan satu-satunya. Maka ada estimator kernel, ada estimator Dirac-Fourier, yang bisa juga menjadi alternatif dalam proses pemodelan regresi. Estimator kernel itu memiliki kemampuan yang baik dalam memodelkan data yang tidak mempunyai pola tertentu. Nah, tadi kalau spline truncated, pola yang berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu. Sedangkan kalau estimator kernel itu lebih fleksibel karena Hurdle 94 menjelaskan bisa digunakan untuk memodelkan data yang tidak punya pola tertentu. Dalam hal ini, estimator kernel juga lebih fleksibel dan bentuk matematisnya mudah. Ini adalah model umum regresi non-parametrik, dan ini adalah persamaan regresi untuk estimator kernel. Dan yang ingin saya garis bawahi, saya ingin kasih underline bahwa kernel atau regresi kernel pada umumnya adalah
kita tidak bisa menginterpretasikan modelnya selayaknya spline. Nanti akan saya kasih konklusi di bawah. Jadi kernel ini memang bagus dalam hal ini bisa memodelkan pola data yang benar-benar acak, benar-benar random. Cuma juga punya beberapa kelemahan yang dimana adalah kita tidak punya parameter dalam model, kita hanya seperti smoothing saja. Kemudian kita tidak bisa melakukan pengujian hipotesis, kita tidak bisa melihat variabel prediktor dan respon yang variabel prediktor apa saja yang berpengaruh terhadap respon. Dia hanya sebagai smoothing saja, hanya mengestimasi kurva regresi saja. Ini adalah salah satu kelemahan dari regresi kernel. Tidak ada parameter juga dalam regresi kernel. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah estimasi kurva regresi dengan menggunakan regresi kernel, yang dimana tadi kalau di spline truncated, dia punya namanya smoothing parameter yaitu titik knot atau ya titik knot ya. Sedangkan kalau di kernel, dia punya bandwidth. Sama, maknanya sama sebagai parameter penghalus. Nah, kalau titik knot tadi adalah dia jumlah. Berapa sih yang harus digunakan? Apakah 1, 2, 3, 4? Nah, kalau di bandwidth, pertanyaannya adalah berapa nilai bandwidth yang optimal? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Nah, itu juga berimplikasi kepada kalau misalkan bandwidth yang digunakan terlalu besar, maka estimasi kurva regresinya akan cenderung mulus. Mulus dalam hal ini adalah ya mulus ya, jalan mulus gitu kan mulus tuh, garis lurus tuh. Namun, kalau misalkan bandwidth yang digunakan terlalu kecil, nantinya estimasi kurva regresinya akan sangat kasar, bahkan sangat mengikuti titik-titik pola perubahan data. Dan itu juga tidak bagus. Case-nya adalah overfitting, kalau bandwidth yang digunakan terlalu kecil. Maka menjadi permasalahan juga kalau menggunakan regresi kernel adalah mencari bandwidth yang optimal. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen bisa menggunakan evaluasi, katakanlah GCV, CV, GML, UBR, dan lain hal sebagainya. Oke. Yang terakhir, yang terakhir adalah estimator Dirac-Fourier. Ini juga cukup terkenal dan sangat familiar digunakan di kalangan mahasiswa karena estimator Dirac-Fourier ini adalah alternatif dari spline truncated. Dia adalah bentuk polinomial trigonometri yang memiliki fleksibilitas tinggi dan sangat baik untuk menangani data yang polanya berulang. Nanti akan saya sampaikan juga data yang polanya berulang itu yang bagaimana. Persamaan regresi dari Dirac-Fourier sebagai berikut. Fxi sama dengan Bxi ditambah setengah alpha 0 ditambah sigma k sama dengan 1 sampai dengan k besar alpha k cosinus kxi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di Dirac-Fourier, parameter penghalusnya itu punya nama, yaitu osilasi. Berapa banyak osilasi yang perlu kita gunakan? Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, tadi saya sampaikan juga di awal bahwa Dirac-Fourier ini adalah alternatif dari spline truncated. Kenapa kok bisa dibilang alternatif? Kalau misalkan pola perubahan datanya cukup sangat banyak dan berulang, maka kalau misalkan kita menggunakan titik knot, akan banyak sekali titik knot yang kita gunakan. Kalau misalkan dia berulang 10, kita butuh 10 titik gitu untuk mengcapture pola perubahan data. Sedemikian sehingga itu akan berdampak terhadap model. Sedangkan kalau di Dirac-Fourier, kita hanya perlu menentukan osilasi ini saja. Berapa banyak osilasi yang kita gunakan? Osilasi itu bagaimana sih? Osilasi itu adalah satu lembah satu bukit. Dia seperti gelombang, satu lembah satu bukit. Dan ini adalah contoh-contoh pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon yang bisa dimodelkan dengan pendekatan Dirac-Fourier. Juga bisa dimodelkan dengan kernel, juga bisa digunakan dengan spline truncated. Namun kalau kita berangkat dari karakteristiknya, ini lebih sesuai dengan Dirac-Fourier. Karena tadi pola yang berulang, polinomial trigonometri, dan ketika kita ilustrasikan ini ya memang berulang gitu, seperti gelombang, ada satu lembah, satu bukit. Semoga Bapak dan Ibu dari ketiga penjelasan tadi, ketiga estimator yang saya perkenalkan tadi, yang sebenarnya juga sudah banyak yang mengkaji, sudah cukup banyak sekali yang mengerjakan spline truncated, spline smoothing, kernel Gaussian, kernel Epanechikov, Dirac-Fourier, itu banyak sekali yang sudah mengerjakan. Semoga tadi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari rekan-rekan mahasiswa untuk pengantar tugas akhirnya. Nah, di sini juga saya berikan bahwa banyak sekali
yang bisa dikerjakan di bidang regresi non-parametrik. Banyak sekali. Nah, di sini saya hanya fokus dulu di estimator spline, karena sesuai dengan temanya kita belajar tentang spline. Nah, spline di regresi non-parametrik atau spline dalam regresi semi-parametrik. Coba kita lebih fokus dulu di spline dalam regresi non-parametrik. Bisa dikerjakan untuk satu respon, satu prediktor, univariable. Satu respon, multiprediktor, berarti spline targeted multivariable. Atau bisa juga digunakan kalau misalkan datanya bukan data cross-section. Karena tadi yang kita bahas masih datanya cross-section saja, dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu. Kalau misalkan Pak, saya pengen mengeneralisasikan spline truncated atau pendekatan regresi non-parametrik ke data longitudinal atau data panel. Bisa tidak? Bisa. Sudah ada banyak sekali yang mengerjakan. Bisa menggunakan spline truncated untuk memodelkan satu respon, satu prediktor di data longitudinal. Atau misalkan, Pak, saya pengen mengeneralisasikannya ke bentuk multivariat. Jadi responnya lebih dari satu, namun approximation-nya pakai spline, bisa. Spline direspon kalau misalkan responnya 2, atau multi respon kalau lebih dari 2 di variabel jadi lebih dari 2 respon. Atau juga bisa kalau misalkan multi respon juga datanya ada multi respon dan data longitudinal. Jadi banyak sekali riset-riset yang bisa dikerjakan di bidang regresi non-parametrik karena ini merupakan alternatif. Kenapa selalu dibilang alternatif? Sudah banyak bapak-bapak dan ibu-ibu profesor yang sangat luar biasa, pendahulu-pendahulu kita yang mengembangkan di regresi parametrik. Dan itu yang sekarang menjadi PR kita bersama untuk mengeneralisasikannya, dibawa ke regresi non-parametrik sebagai sebuah alternatif, sebagai sebuah approachment method yang lain gitu. Karena sekarang juga pola data tidak ada yang se-strict dulu, linear-linear, kuadratik-kuadratik, kubik-kubik, eksponensial, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang menarik juga kalau misalkan spline-nya dipakai di regresi semi-parametrik. Tadi kan saya bilang, regresi semi-parametrik itu gabungan antara parametrik dan non-parametrik. Non-parametriknya pakai spline, jadi satu topik. Oh, non-parametriknya pakai Derrit Fourier, jadi satu topik. Oh, non-parametriknya pakai kernel, jadi satu topik baru. Seperti itu, rekan-rekan mahasiswa. Jadi, banyak sekali riset-riset yang bisa dikerjakan di bidang regresi non-parametrik. Bisa kita kembangkan. Nah, selanjutnya, ini ya, bisa rekan-rekan mahasiswa juga cari sekarang di zaman AI, di zaman kemajuan perkembangan teknologi informasi, sangat mudah sekali mendapatkan literatur bacaan. Tinggal ketik di Google regresi non-parametrik, saya yakin dan percaya sudah bisa mengetahui minimal tahu definisi. Sekarang, oke. Ini adalah satu tambahan yang ingin saya sharing atau berbagi ke rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dan Ibu dosen. Bahwa regresi non-parametrik sebelumnya itu ketika misalkan kita ingin melakukan modeling, kita mau tidak mau, suka tidak suka harus membuat bahasa pemrograman. Jadi dari algoritma tadi, kita bentuk sebuah code program di R atau di Python gitu ya. Misalkan ya butuh for perulangan untuk mencari titik knotnya, kemudian estimasinya, X transpose X reverse X transpose Y-nya itu bagaimana. Itu sebelumnya masih yang dari bahasa manual, dari langkah step by step dibahasakan ke R atau ke Python. Sebelumnya seperti itu di regresi non-parametrik. Karena memang masih juga cukup langka kalau di R package yang bisa mengakomodir estimator-estimator di regresi non-parametrik. Sedangkan kalau misalkan kita gunakan software-software yang biasa sering kita gunakan, seperti SPSS, Minitab, Stata, FU10, kita tidak bisa. Karena memang tidak ada fiturnya di sana. Dan secara ini pun berbayar, kita butuh license. Sedangkan kita butuh license, sudah kita butuh license, dan kita tidak menemukan fitur pemodelan di sana untuk pemodelan regresi non-parametrik. Kalau mau tidak mau ya kalau pakai R, kita harus build sendiri kode programnya, kita harus bangun sendiri dari algoritma step by step-nya ke bahasa program R atau ke Python. Nah ini ya. Baik. Dan ini yang menjadi kendala di mahasiswa biasanya. Karena apa? Ingin mengerjakan tugas akhir, namun sudah paham konsep teoritisnya, namun problem lagi untuk problem di kode programnya, untuk build sintaknya gitu, untuk komputasinya bagaimana ini Bapak dan Ibu. Nah itu jadi problematik lagi. Jadi sudah konsepnya bagus, paham,
membahasakannya ke program, ke R, itu juga butuh teknik atau keahlian. Juga iya butuh teknik, keahlian, keuletan gitu. Nah, selanjutnya eh, kemarin kami bersama tim mencoba untuk mengakomodir apa yang menjadi permasalahan kita bersama gitu. Jadi ini adalah permasalahan kita bersama, khususnya di orang-orang yang menekuni bidang regresi non parametrik. Karena kalau orang yang mau belajar terus eh, harus kesusahan lagi build sintaknya, memahami kode programnya, itu kan nanti jadi tantangan tersendiri ya. Makanya kemarin bersama dengan Profesor Dr. Inyoman Budiantara, kita coba bersama-sama membuat suatu program, membuat suatu dashboard yang dimana itu bisa Mohon izin, dengan Pak. sangat mudah ya. Untuk waktu penyampaian materinya kurang lebih 5 menit lagi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tidak apa, kita cepat saja. Oke, dengan sangat mudah bisa diaplikasikan oleh mahasiswa ataupun stakeholder ataupun pegawai-pegawai yang memang ingin menggunakan pendekatan regresi non parametrik. Namanya adalah IREX. Kenapa dikasih nama IREX? Itu adalah Internet Regression Analysis. Nah, IREX itu berjalan atau beroperasinya juga perlu menggunakan internet karena dia itu sebuah dashboard yang perlu dioperasikan dengan koneksi internet. Nah, jadi untuk tim pengembangan sendiri ada saya sendiri, kemudian ada rekan saya, Ibu Ulfa Siti Nuraini, Estat Emstat, kemudian ada Ibu Dr. Sifriani MSI, dan ada Profesor Dr. Andes Inyoman Budiantara. Nah, ini yang kemarin kami berempat akhirnya mencoba membuat suatu dashboard yang kita beri nama IREX. Nah, ini adalah tampilan dari IREX, di mana IREX itu bisa digunakan dalam pemodelan regresi parametrik, non-parametrik, dan semi-parametrik. Tidak usah khawatir. Kenapa? Karena IREX ini juga dibangun dari bahasa R. Jadi secara legalitasnya ini free license. Bisa digunakan oleh mahasiswa, bisa digunakan oleh stakeholder, praktisi, dan lain sebagainya. Ketika misalkan mereka ingin menggunakan pemodelan regresi non-parametrik. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, IREX juga sudah terdaftar dan ini sedang dalam proses paten untuk menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pemodelan regresi non-parametrik. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, silahkan dicatat terlebih dahulu saja, mungkin karena waktunya terbatas, jadinya saya tidak bisa menjelaskan sampai utuh, silahkan dicatat. Nah, ini link akses untuk mengakses IREX. Semoga waktunya masih cukup, saya akan menjelaskan ya. Jadi IREX ini tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu ingin import data, pastikan bahwa data yang digunakan itu formatnya CSV, comma separated value. Nanti tinggal pilih di browse saja, kemudian pilih choose file Excel yang sudah berformat CSV. Namun jika misalkan ingin belajar, silahkan checklist yang use a representative example. Nanti di situ ada contoh beberapa variabel, silahkan pilih yang mana yang menjadikan variabel prediktor, yang mana yang menjadikan variabel respon. Di sini kasusnya bisa multivariabel, namun terbatas pada data cross section. Kemudian juga ada pilihan, ya ini contohnya ya, contoh datanya ini ketika sudah berhasil mengimportnya nanti akan terbuat tabel sebagai berikut dengan observasinya apa, variabelnya apa. Kemudian deskriptif, nah ini bagian deskriptif bisa untuk melihat nilai minimum, maksimum, atau maksimum, dan juga bisa untuk menampilkan scatter plot. Kemudian, nah di sini ada bagian parametrik. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa ingin memodelkan regresi parametrik, bisa pakai menggunakan IREX. Tidak perlu buat panggil package lagi, kemudian LM, dan seterusnya. Uji asumsi juga bisa. Nah, di sini yang jadi poin novelty-nya. Ada pendekatan non-parametrik dan non-parametrik dan semi-parametrik. Dan di regresi non-parametriknya juga ada 3 estimator yang coba dipropos. Nah, ini adalah hasil pemodelan regresi non-parametrik spline truncated 1.0 dengan kasus tadi variabel responnya adalah IPM dan variabel prediktornya adalah yang tertampil di layar. Kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan 1.0 kita dapatkan R square sebesar 0,91 dengan dimana variabel prediktornya tadi 4 dan kita menggunakan 1.0, maka setiap variabel punya 1.0 yang optimal dengan GCV-nya yang minimum adalah 3,95. Ini Bapak dan Ibu sudah merupakan titik knot yang optimal, sudah tidak perlu lagi mencari. Dari software, dari dashboard ini sudah mendapatkan titik knot yang optimal. Kemudian ketika ingin melakukan pengujian hipotesis, uji simultan atau uji parsial juga sudah tampil. Kita bisa dengan mudah melihat bahwa
oh secara simultan berpengaruh karena p-value kurang dari alfa. Kemudian secara parsial juga kita bisa lihat variabel-variabel mana saja yang berpengaruh. Dan kita juga bisa mendapatkan estimasi parameter untuk model regresi spline run kita 1.0. Nah, ini juga untuk yang 2.0, untuk yang 3.0, dan seterusnya. Dan juga nanti di dashboard Aerakis juga bisa menampilkan grafik perbandingan data aktual, respon, dan prediksi. Ini untuk melihat, memvisualisasikan Y-hat dengan data aktual di variabel respon. Nah, silahkan Bapak dan Ibu nantinya rekan-rekan mahasiswa untuk mengeksplorasi karena memang tadi saya sampaikan di awal ini 3 SKS, namun coba disingkat dalam waktu 1,5 jam. Semoga apa yang tadi saya sampaikan juga tidak ada yang kurang. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya di sini hanya sharing ilmu dan sharing apa yang saya punya, sharing pengetahuan dan berbagi apa yang sedang kami kembangkan saat ini gitu ya. Semoga juga bisa memudahkan rekan-rekan mahasiswa untuk lebih tertarik mendalami bidang regresi non-parametrik. Nah, berikut adalah referensi-referensi yang biasa digunakan ketika misalkan rekan-rekan mahasiswa pengen mendalami bidang regresi non-parametrik. Ada bukunya Wakba, ada bukunya Eubank, juga rekan-rekan bisa belajar di bukunya Montgomery. Dan kalau misalkan, Pak, saya tertarik nih, spline run ketat non-parametrik regresi, tapi pakai pendekatan longitudinal, maka bisa baca bukunya Wu dan Zhang. Nah, ini khusus untuk regresi non-parametrik, tapi dengan data longitudinal. Nah, baik, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan tentunya berikut adalah penyampaian dari materi dari saya. Kurang dan lebihnya juga saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini. Kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur room chat ataupun on mic dengan format nama, prodi, beserta nama universitas, lalu pertanyaannya. Mohon izin ada pertanyaan di chat mungkin bisa dijawab dulu. Iya Bu. Nah, di sini kita mulai pertanyaan pertama Pak. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Rauda Yasmin. Mohon izin bertanya, apakah regresi spline sensitif terhadap pencilan atau data yang tidak biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rauda Yasmin atas pertanyaannya. Ini sangat luar biasa. Apakah regresi spline atau ya regresi spline ini sensitif terhadap pencilan atau data yang tidak biasa? Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa regresi non-parametric spline run kita itu mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Nah, seberapa dia pencilannya itu yang perlu kita ketahui. Apakah di pola hubungannya itu pencilannya itu yang bagaimana? Itu masih gantung banget. Pencilannya bagaimana? Karena kalau kita ngomongin data outlier, itu data outlier itu bukan sesuatu data yang bisa langsung dibuang. Perlu kita elaborasi lebih lanjut. Apakah data outlier tersebut memang bisa mengandung punya informasi? Uh, ada tuh jenis-jenis outliernya. Apakah kita tidak bisa dengan mudah mengeluarkan suatu observasi yang diidentifikasi itu ada data outlier? Kita perlu elaborasi lagi. Apakah outlier tersebut berpengaruh atau tidak? Sekarang pertanyaannya, spline apakah sensitif? Tidak. Dalam hal ini berarti spline itu robust. Jadi ketika spline itu mempunyai, tadi saya sampaikan dia adalah suatu pendekatan regresi non-parametrik dengan fleksibilitas yang tinggi. Jadi fleksibilitas yang tinggi itulah yang akhirnya juga bisa menangani kalau misalkan di pola hubungannya ada beberapa observasi yang pencilan. Seperti itu. Jadi bisa saya sampaikan bahwa spline itu robust terhadap data outlier.
Kalau data yang tidak biasa ini apakah punya makna yang sama dengan data outlier? Seperti sama ya. Karena Raudah menuliskan dalam bentuk atau. Kalau atau kan berarti ada dua makna yang berbeda. Namun kalau menurut saya tuh pencilan dan data yang tidak biasa tuh punya makna yang sama. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Mbak Raudah? Oke, terima kasih ya. Semoga Ya, semakin tertarik untuk belajar spline ya, Mbak Raudah. iya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya kita ke Rizka Pak ya. Bertanya, bagaimana Anda akan menyesuaikan model regresi spline untuk data yang memiliki pola nonlinear yang kompleks dan tidak terduga? Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Itu berarti di sini jawabannya. Nah, bagaimana cara kita bisa eh, bentar ya, menyesuaikan model regresi spline untuk data yang memiliki pola nonlinear yang kompleks dan tidak terduga. Nah, dengan bantuan parameter penghalus atau smoothing parameter. Jadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap estimator di regresi non-parametrik itu punya namanya parameter penghalus yang digunakan untuk mengcapture pola-pola yang berubah atau mengcapture hal-hal yang unik di pola hubungan tersebut. Sedemikian sehingga dengan kita menggunakan smoothing parameter atau parameter penghalus, kita bisa mendapatkan atau mengcapture pola datanya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana gitu. Oh, kalau pakai spline, maka harus hati-hati dalam menentukan jumlah titik knot dan posisi titik knot yang optimal. Karena tidak dengan mudah kita perlu menggunakan mungkin metode GCV atau CV untuk menentukannya. Jadi untuk menyesuaikan modelnya itu ya dengan menggunakan bantuan parameter penghalus gitu. Dengan menggunakan kalau spline titik knot, kalau kernel pakai bandwidth, kalau Deret Fourier pakai osilasi. Seperti itu, Rizka. Semoga terjawab ya. Jadi dalam hal ini adalah menyesuaikannya itu dengan bantuan parameter penghalus. Seperti itu. Itu yang membedakan Pak, itu yang membedakan regresi parametrik yang mungkin rekan-rekan sudah pelajari, linear, kuadratik, kubik, eksponensial dan lain sebagainya kepada regresi non parametrik. Dimana kalau regresi non parametrik selalu ada tambahan parameter penghalus untuk membantu mengontrol kemulusan kurva, untuk mengatasi pola-pola yang non-linear atau pola-pola yang random seperti itu, yang kompleks dan lain hal sebagainya. Apakah terjawab Mbak Rizka atau mungkin ya, apakah terjawab Mbak Rizka atau mungkin ada yang mau bertanyakan kembali? Baik, saya sangat suka jika kita aktif berdiskusi ya, karena kalau misalkan kita diskusi itu kita bisa lebih open-minded dan lebih bisa sharing gitu. Baik Pak, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Kita lanjut untuk pertanyaan mungkin dari Kak Edwin, sudah angkat tangan. Silakan Kak untuk memperkenalkan dan memberi pertanyaan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juga Pak Andrea. Jadi saya izin bertanya. Jadi menurut Bapak sendiri, bagaimana cara kita dapat mengidentifikasi dan menafsirkan efek dari nonlinear dalam regresi spline? Terus terutama kalau ada interaksi antar variabel inputnya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya Mas Elwin. Jadi bagaimana cara kita bisa sebentar, tadi saya catat sebentar ya. Oke, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan menafsirkan ya. Kalau misalkan juga ada interaksi di variabel inputnya. Variabel input dalam hal dari sini berarti ada variabel prediktor. Karena kalau variabel output, target itu adalah respon. Tentunya kalau misalkan ada masalah multi-call ini, kalau misalkan ada interaksi yang sangat tinggi antara variabel prediktornya, nah itu juga menjadi kelebihan di regresi non parametrik. Jadi kalau ada permasalahan korelasi yang tinggi antar variabel prediktor, regresi non parametrik juga robust, bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena regresi non parametrik itu adalah generalisasi dari salah satu alternatif, saya lupa salah satu generalisasi yang memang bisa digunakan gitu.
yang memang kalau misalkan ada korelasi yang tinggi antara variabel prediktor, regresi non parametrik tidak punya dampak gitu. Tidak seperti regresi linear yang nanti takutnya bisa mengubah tanda koefisien atau membuat matriks X-nya singular gitu. Itu tidak. Kalau di non parametrik itu semua tertangani karena memang non parametrik fleksibel. Saya garis bawahi memang regresi non parametrik itu alternatif pemodelan dan fleksibel dalam proses pemodelan regresi. Untuk efek nonlinearnya itu tertangkap dengan tadi saya bilang kalau misalkan di spline dia tertangkap dengan bantuan parameter penghalus dengan nama titik knot. Kalau di kernel dia akan tertangkap dengan bandwidth. Kalau di Dirac Fourier dia akan tertangkap dengan osilasi. Jadi efek nonlinearnya itu akan selalu tercapture di parameter penghalusnya. Kemudian kalau misalkan tadi adanya interaksi yang quantivariable input itu tidak masalah karena regresi non parametrik robust seperti itu. Semoga terjawab ya Mas Edwin ya, dan makanya kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa juga sering membaca artikel mengenai regresi non parametrik, jarang sekali ada yang melakukan pemeriksaan multikolinearitas atau melihat FIF-nya di awal karena memang even kalau misalkan ada pun nggak apa-apa gitu, bisa kita gunakan. Gitu. Seperti itu Mas Edwin. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik Pak, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Mbak Marcella Apriliani. Silahkan perkenalkan dan untuk pertanyaannya Kak. Halo, perkenalkan saya Marcella dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya, untuk teknik evaluasi yang mungkin paling efektif untuk mengukur kinerja model regresi spline, terutama saat membandingkannya dengan model regresi alternatif itu apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya Mbak ya. Jadi, apa ukuran evaluasi yang bisa digunakan untuk membandingkan kedua model, misalkan Mbak menggunakan model regresi non parametrik, dan satunya misalnya menggunakan model regresi parametrik. Nah, yang apple to apple bisa digunakan itu adalah R-square dan MSE dan MAPE. Banyak sekali ukuran-ukuran evaluasi yang bisa digunakan. Untuk apple to apple kan pendekatan regresi non parametrik dengan regresi parametrik. Karena di regresi parametrik kita tidak punya ukuran evaluasi GCV, CV, UBR, dan ataupun GML. Kalau GCV, UBR, GML, dan CV itu hanya pada regresi non parametrik atau semi parametrik. Kalau misalkan ingin di apple to apple kan, ingin dibandingkan kira-kira lebih bagus yang mana, ingin melihat apakah benar regresi non parametrik ini lebih bagus dibanding regresi parametrik, maka yang paling mudah dengan R-square. Karena R-square itu sangat linear dengan grafik perbandingan data aktual data respon. Nah, itu. Jadi, tapi kalau ingin membandingkan apple to apple estimator di regresi non parametrik yang digunakan GCV. Itu GCV yang paling bagus. Tapi kalau ingin membandingkan apple to apple dengan approachment method yang lain, misalkan saya pakai regresi non parametrik, saya pakai regresi parametrik, saya pengen membandingkan kira-kira lebih bagus yang mana. Nah, banyak sekali juga cara. Bisa pakai R-square, bisa pakai MSE, bisa pakai RMSE, bisa pakai nilai MAPE, gitu, S-MAPE, dan lain hal sebagainya. Semoga terjawab ya, Mbak, pertanyaannya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi, boleh sharing, tidak apa-apa. Mungkin sudah cukup Pak dari saya. Baik. Wah Pak, banyak yang excited Pak ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut untuk pertanyaan mungkin dari Mbak Syahla Fitriana. Bisa untuk angkat dan memperkenalkan dan memberi pertanyaan. Selamat siang Pak, saya izin bertanya, apa metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah dan lokasi knot optimal dalam regresi spline? Terima kasih. Oke, ini connected dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kalau misalkan ingin membandingkan kedua metode, misalkan
regresi parametrik dan regresi non-parametrik. Oke, bisa pakai R-square, bisa pakai MSR, MSE, SMAP, atau MAPE. Namun kalau bagaimana tadi kalau kita spesifikkan, Pak, untuk spline truncated atau untuk spline untuk menentukan jumlah titik knot, untuk menentukan posisi titik knot yang digunakan, apa ukuran evaluasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan yang optimal. Nah, di sini sudah juga tadi saya jelaskan gitu, bisa menggunakan MSE, bisa menggunakan cross validation, bisa menggunakan generalized cross validation atau GCV, bisa menggunakan unbiased risk, UBR, dan generalized maximum likelihood. Keenam metode ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, menurut Wahbah tahun 90, GCV adalah yang paling bagus. Budiantara tahun 2009 juga sudah menyampaikan dalam pidato pengukuhan guru besarnya. Kenapa? Karena GCV itu punya 4 sifat, yaitu optimal asymptotik, invariance terhadap transformasi, tidak memerlukan informasi varians, dan lebih fleksibel dalam perhitungannya karena memberikan bobot yang sama, tidak seperti CV. Jadi kalau di regresi spline, kalau ingin mendapatkan letak atau posisi titik knot yang optimal, saya sarankan menggunakan GCV. Namun, Pak, saya pengen yang lain, boleh tidak? Boleh, silahkan. Kan namanya belajar ya, namanya kan ingin belajar itu kan meneliti itu salah satu bagian dari belajar, supaya rekan-rekan punya banyak knowledge dan wawasan mengenai spline, seperti itu. Terjawabkah pertanyaannya? Bagaimana Kak? Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Syahla. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Afjar. Silahkan Kak untuk memperkenalkan. Sebelumnya perkenalkan saya Afjar dari Universitas Negeri Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Pak Andrea ya Pak. Bagaimana sih Pak menurut Bapak kalau misalnya menangani masalah overfitting atau underfitting saat menggunakan regresi spline? Baik, oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena ini merupakan salah satu kelebihan dan kekurangan ketika misalkan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa menggunakan pendekatan regresi non-parametrik. Kenapa gitu? Karena seringkali kita pasti akan menjumpai kasus overfitting. Overfitting itu pasti perfect sekali akurasinya. Akurasinya sangat bagus sekali. Atau underfitting, sangat-sangat tidak mengikuti pola gitu. Nah, kalau untuk mengatasi masalah overfitting, nah itu untuk mengatasinya, cara pertama adalah ya regresi spline itu sangat punya fleksibilitas yang tinggi. Jadi pasti nanti kalian rekan-rekan mahasiswa akan sering menjumpai ketika kalian menggunakan model spline, kalian pasti mendapatkan R-square yang cukup tinggi. Nilai Y-hat-nya pasti mendekati data aktualnya. Nah, untuk meminimumkan itu, maka hati-hatilah dalam pemilihan variabel prediktor. Karena kan itu kan kausalitas ya. Jadi hati-hatilah dalam pemilihan variabel prediktor terhadap responnya. Itu untuk meminimumkan. Karena kelemahannya regresi spline, karena dia sangat fleksibel, kalau variabel prediktornya tidak relate pun masih bisa kita modelkan. Karena dia tidak ya karena tadi saya bilang dia sangat fleksibel. Jadi mau variabel prediktornya apapun kita masukkan, kemungkinan kita akan mendapatkan akurasi yang tetap baik gitu. Makanya di situ langkah pertama adalah kita hati-hati dalam proses pemilihan variabel prediktornya, definisi operasionalnya, kerangka konseptualnya. Nah, setelah itu kalau misalkan kita sudah clear di variabel prediktornya, kerangka konseptualnya jelas, sudah banyak teori yang mendukung bahwa prediktor ini berpengaruh terhadap responnya, oke, kita gunakan regresi spline. Overfitting terjadi kalau misalkan parameter penghalus yang digunakan terlalu berlebihan. Makanya juga perlu dibatasi parameter penghalus yang digunakan itu berapa. Kalau spline, maka dibatasi 1, 2, atau 3. Karena saya bilang tadi, kalau digunakan terlalu banyak, modelnya kompleks, tidak parsimoni, dan memungkinkan akan terjadi masalah overfitting. Akan sangat bagus, R-square akan sangat 100% gitu, atau Y-hat-nya akan
similar dengan aktual. Nah itu maka dari itu biasanya dibatasi dalam penelitian. Itu langkah yang kedua untuk mengatasi masalah overfitting. Oke, sekarang kita kembali ke under. Bagaimana kalau misalkan tidak cukup bagus dalam hal ini adalah estimasi kurva regresi dengan regresi non parametrik tidak bisa mengcapture pola perubahan data. Itu sangat minim. Itu sangat tidak mungkin. Jadi kalau regresi non parametrik itu selalu permasalahannya adalah pada overfitting case. Kadang R square-nya gede banget, namun tidak bisa kita interpretasikan, representasinya tidak jelas, kemudian modelnya kompleks banget, gitu. Tidak dibatasi titik not yang digunakan, parameter penghalusnya dalam hal ini seperti itu. Kalau di regresi non parametrik, seringnya dapatnya di overfitting, di permasalahan overfitting, bukan di underfittingnya. Seperti itu, Mas Afjar. Apakah sudah terjawab? Iya Pak, berarti tapi kan masih bisa underfitting gitu ya Pak, meskipun kemungkinan sangat kecil. Iya, tapi possibility-nya lebih besar ke overfitting karena memang tadi karena sifat fleksibilitasnya yang sangat fleksibel tadi ya. Jadi even memakai satu titik knot pun oleh yang sederhana pun itu jarang kita dapatkan underfitting. Pasti dia akan sedikit lebih baik dibandingkan regresi linear. Namun kalau overfitting pasti terjadi gitu karena kalau misalkan jumlah titik knot yang digunakan terlalu ekstrim berdampak pada kompleksitas model juga berdampak terhadap permasalahan overfitting. Seperti itu, Afjar. Oh ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama, Mas Afjar. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Mbak Durratul Hani. Silahkan, Mbak. Selamat siang Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Hani dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya mau tanya bagaimana cara untuk menguji kecocokan dari model regresi spline. Sudah itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Durotul Hani ya. Uji kecocokan di sini yang dimaksud uji kecocokan yang bagaimana ya? Karena sejauh ini, even kalau di model regresi linear, kita apakah melakukan uji kecocokan? Apakah uji kecocokan ini ada uji kecocokan distribusi atau lain hal sebagainya? Namun mungkin saya tangkap sini mungkin lebih ke validasi saja untuk melihat kalau misalkan ada beberapa model, kira-kira model mana yang terbaik. Mungkin arah pertanyaannya ke sana. Ya, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan ukuran evaluasi. Kalau misalkan apple to apple bisa dibandingkan sama-sama di dalam regresi non parametrik, gunakan GCV atau gunakan ukuran lainnya misalkan UBR atau CV. Namun prefer lebih pilih ke GCV karena punya banyak kelebihan. Kalau itu apple to apple di regresi non parametrik untuk mendapatkan model yang terbaik dan cocok sesuai dengan karakteristik data. Karena kalau GCV minimum, maka indikasinya adalah model tersebut adalah model terbaik kalau di regresi non parametrik. Nah, kalau ingin mengcompare lagi antara beberapa approachment method, misalkan saya pakai regresi parametrik Pak, tapi regresi eksponensial. Namun dan saya juga pakai regresi non parametrik spline truncated. Saya mau apple to apple kan Pak, saya butuh ukuran apa supaya bisa sanding gitu. Bisa pakai R square, bisa pakai MSE, bisa pakai RMSE, bisa pakai MAPE atau SMAPE dan lain hal sebagainya yang memang itu apple to apple. Karena tapi kalau GCV, CV itu memang punyanya non parametrik saja. Namun kalau misalkan antara approach method, antara pendekatan bisa pakai yang lain, bisa pakai R square mungkin yang sangat familiar di rekan-rekan mahasiswa karena R square itu sangat representatif dengan grafik aktual dengan respon. Kalau R square-nya 80% maka kita bisa juga menjelaskan variabel prediktor dapat menjelaskan keberagaman informasi di variabel respon sebesar berapa. Dan grafik Y-hat sama aktualnya apakah berdekatan, apakah benar-benar lepas, tidak mengikuti pola. Nah, itu sangat-sangat representatif kalau pakai R square. Pakai MSE juga bisa lihat yang nilai minimum. RMSE, MAPE, SMAPE juga lihat yang nilai minimum. Dari model yang mana. Itu jawaban saya Mbak Durotul Hani. Mungkin semoga terjawab ya, tidak apa-apa. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Gak ada Pak. Aku ngomong.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Khairun Alfi, izin bertanya, dalam konteks data panel atau deret waktu, bagaimana Anda dapat mengadaptasi regresi spline untuk memodelkan tren atau pola musiman yang berubah dari waktu ke waktu? Oke, pertanyaan dari Mas Hoirun Alfi ya. Jadi, Pak, kalau data panel bagaimana tadi? Kalau pakai data deret waktu bagaimana? Tadi sudah sempat saya juga jabarkan bahwa pendekatan spline trend kita itu bisa digeneralisasikan untuk data panel atau punya makna yang sama dengan data longitudinal, bisa. Nah, jadi itu bentuk generalisasinya. Silakan nanti Mas Hoirun mencari artikelnya, sudah banyak sekali yang mengerjakan juga regresi non-parametric spline trend kita data longitudinal. Kalau misalkan pakai data runtun waktu, Pak, dulu saya tahu bahwa di runtun waktu ada model time series regression, di mana variabel responnya adalah data runtun waktu, sedangkan prediktornya adalah interval waktu 1, 2, 3 sampai dengan T besar. Apakah saya bisa juga menggunakan regresi non-parametric spline atau deret Fourier gitu untuk memodelkan kalau misalkan saya punya data runtun waktu? Bisa, possible. Di mana variabel prediktornya tadi apa? Misalkan tadi interval waktu T 1, 2, 3 sampai dengan T besar. Kemudian laku waktu misalkan YT-1, YT-1, YT-2 sampai dengan YT-K. Bisa. Jadi possible untuk bisa dikerjakan. Karena di TSR ada model time series regression, di mana fungsi yang digunakan di TSR itu adalah fungsi regresi linear. Maka bisa digeneralisasikan mengganti persamaan regresi TSR-nya dengan persamaan regresi spline. Atau dengan deret Fourier, atau dengan kernel. Seperti itu. Jadi possible ya untuk yang di data deret waktu. Untuk yang di longitudinal juga sangat-sangat possible. Karena ada regresi non-parametrik data longitudinal. Silakan nanti Mas Khairun mungkin baca bukunya Wu and Zhang, atau banyak sekali artikel di Google Scholar yang sudah mengerjakan itu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Apa ya terjawab? Bagaimana Kak Alfi Saharyani? Khairun Alfi. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari para peserta. Baik Bapak, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Baik, sesi saya sudah selesai sebagai moderator pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati narasumber ataupun para peserta. Saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembali kepada MC Kak Amel. Terima kasih kepada Kakak Aira yang telah memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, tidak terasa telah kita sampai di penghujung webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi ilmunya serta kepada para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu pada sharing berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta diharapkan mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Terima kasih.